Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara berhubungan intim yang benar menurut Islam. Islam sebagai agama yang diwahyukan memberikan pedoman yang lengkap untuk mengatur kehidupan umat manusia, termasuk dalam hal hubungan suami istri. Sebagai pasangan suami istri Muslim, penting untuk memahami tata cara hubungan suami istri sebagai bagian dari kewajiban kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri secara komprehensif, termasuk membahas tata cara dan kewajiban yang harus dilakukan. Jima atau hubungan intim adalah bagian dari kewajiban dalam Islam yang harus dimulai dengan doa. Ibadah ini merupakan ekspresi dari ketaatan, cinta dan kasih sayang yang mendalam, serta bentuk dari saling memberikan hak dan kewajiban antara suami istri. Salah satunya adalah memberikan nafkah lahir dan batin, di mana nafkah batin mencakup kasih sayang dan memenuhi kebutuhan syahwat. Lantas, apa saja tata cara dalam melakukan hubungan suami istri sesuai syariah dan sunnah Islam? Yuk, mari langsung kita simak penjelasan di video ini. Tata cara dan adab berjima, yaitu 1. Dalam keadaan bersih. Dalam ajaran Islam disarankan untuk mandi dan berwudu sebelum melakukan hubungan intim. Selain untuk membersihkan diri sebelum beribadah, mandi juga bertujuan untuk menyegarkan tubuh sebelum melakukan aktivitas hubungan suami istri. Dengan demikian, menurut ajaran Islam, langkah pertama sebelum melakukan hubungan intim adalah dengan mandi dan berwudu. Saat mandi, penting juga untuk memperhatikan kebersihan seluruh anggota tubuh, termasuk bagian kemaluan, agar tidak hanya bersih, tapi juga wangi dan segar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pasangan kita. Kemudian diharuskan sikat gigi. Sikat gigi merupakan bagian penting dari tata cara sebelum melakukan hubungan suami istri. Selain memperhatikan wangi tubuh, kebersihan gigi juga harus diperhatikan. Sebelum berhubungan intim, disarankan agar suami istri menyikat gigi terlebih dahulu untuk menghindari bau mulut yang mengganggu. Melakukan hubungan intim setelah menyikat gigi dapat meningkatkan rasa mesra di antara suami dan istri. Kemudian jangan lupa juga untuk berwudu setelah mandi, karena hubungan suami istri dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, dalam Islam disarankan untuk melakukan wudhu sebelum setiap ibadah, untuk memberikan ketenangan pada tubuh dan juga pikiran kita. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam adalah agama yang bersih dan suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Hadis riwayat Baihaqi. Tata cara yang nomor 2, yaitu menggunakan wewangian. Menurut ajaran Islam, menggunakan wewangian, terutama bagi wanita, sebaiknya digunakan untuk menarik hati suami. Disarankan untuk menggunakan wewangian sebelum berhubungan intim untuk membangkitkan keinginan yang lebih mendalam. Wewangian dapat dioleskan pada pakaian atau di dalam ruangan seperti tempat tidur. Lebih baik lagi jika wewangian yang digunakan adalah favorit dari suami. Dalam sebuah hadis dijelaskan 4 macam di antara sunnah para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis Tirmidzi.
Kemudian tata cara yang nomor 3, yaitu berdoa. Dalam Islam, penting untuk melakukan doa dan niat sebelum melakukan suatu tindakan. Suami dan istri disarankan untuk membaca doa bersama-sama. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah karena semua hal yang dimulai dengan doa akan lebih diberkahi dan terjaga dari gangguan syaitan. Dan doanya sebagai berikut. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian, doa tidak hanya penting sebelum melakukan hubungan, tetapi juga ketika air mani atau sperma keluar, serta setelah berhubungan seks berakhir. Doa ini sangat dianjurkan terutama bagi pasangan yang berharap untuk memiliki keturunan melalui hubungan seksual. Saat suami akan mencapai ejakulasi, maka berdoalah, Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Artinya, ya Allah, jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang baik. Kemudian yang nomor 4, yaitu berhubungan dengan niat menyenangkan pasangan. Selain doa yang menjadi niat hubungan suami istri, juga perlu diniatkan sebagai upaya untuk membuat pasangan merasa senang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan intim dalam Islam tidak hanya tentang memuaskan nafsu dan keinginan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa memegang tangan istri sambil merayunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis baginya satu kebaikan dan melebur satu kejelekan serta mengangkat satu derajat. Apabila merangkul, akan ditulis baginya 10 kebaikan dan melebur 10 kejelekan serta mengangkat satu derajat. Apabila menciumnya, akan ditulis baginya 20 kebaikan dan melebur 20 kejelekan serta mengangkat 20 derajat. Dan apabila senggama dengannya, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa setiap bentuk kasih sayang yang sederhana antara suami dan istri akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan intim juga termasuk dalam amal ibadah yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang patut disyukuri. Semoga ini menjadi dorongan bagi mereka yang belum menikah untuk segera membentuk hubungan yang halal, sehingga dapat menghindari perbuatan dosa dan meraih berkah pahala. Kemudian tata cara yang nomor 5, yaitu dilakukan dengan perlahan atau pemanasan terlebih dahulu. Dalam berhubungan intim, tidak diperkenankan untuk menyakiti pasangan. Hubungan intim wajib diawali dengan pendahuluan atau bermesraan terlebih dahulu agar keduanya merasa lebih nyaman. Penting juga untuk menyampaikan kepada pasangan apa yang dapat merangsang dan tidak perlu ragu untuk melakukan foreplay atau pemanasan sebelum berhubungan seksual. Foreplay merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam dan bisa dilakukan oleh suami maupun istri sebelum melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya. Dalam Islam, tindakan pemanasan seperti membelai payudara dan seks oral untuk merangsang organ sensitif adalah dianjurkan. Sebuah hadis juga menegaskan bahwa hubungan suami istri sesuai dengan sunnah sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru.
Dalam hadis dijelaskan, janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istri seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedekatan dengan pasangan dan mencegah perasaan tidak nyaman. Kemudian yang nomor 6, yaitu bersuci jika ingin mengulanginya lagi. Suami istri dalam Islam tidak memiliki batasan dalam menjalani hubungan jima. Jika diinginkan, mereka dapat mengulanginya setelah melakukan wudhu agar tubuh tetap bersih. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang nomor 7, yaitu posisi berhubungan. Menjalankan variasi posisi dalam hubungan suami istri adalah suatu yang sangat disarankan dalam ajaran Islam. Tidak hanya untuk mempersembahkan kesenangan kepada pasangan, tetapi juga untuk menghindari kejenuhan dalam aktivitas intim tersebut. Islam memperbolehkan berbagai posisi dalam hubungan suami istri, tetapi ada beberapa posisi yang dilarang dan sangat tidak disetujui, bahkan sangat dikecam keras. Salah satunya yaitu melalui dubur. Bagian dubur dianggap kotor karena digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran tubuh yang dapat membuat resiko cedera baik bagi suami maupun istri. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa menyetubui wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian tata cara yang nomor 8, yaitu tidak boleh dilakukan ketika istri sedang haid. Darah haid dan nifas dianggap sebagai darah yang kotor, karena merupakan hasil dari proses biologis alami yang melibatkan luka di dalam rahim wanita. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan baik suami maupun istri. Allah berfirman, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah dekati mereka sebelum mereka suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Melakukan hubungan intim dengan niat ibadah dan sebagai bentuk ketaatan kepada pasangan akan membawa kebahagiaan bagi keduanya. Penting untuk menjalankan amal ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Itulah ulasan tentang cara melakukan hubungan intim yang benar menurut Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.